NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalika kini sudah menjadi topik pembicaraan bukan saja di area Nusantara, tetapi sudah menjadi topik pembicaraan di dunia. Bagaimana tidak, di Mandalika kini dibangun mega proyek bertaraf internasional, yaitu mega proyek sirkuit Mandalika atau Mandalika International Street Circuit. Selamat berjumpa dengan Henry Atasiki. Di malam ini kita akan melihat hasil pencapaian dari pengerjaan di hari ini, tentunya dari pagi hingga sore tadi. Ini race control. Pemasangan untuk atap rangka baja sudah dilakukan dan hanya tinggal menutup saja untuk atapnya. Kemudian untuk lantai dasar, lantai 1 pun sudah mulai dipasang dinding, dan untuk betonnya pun, untuk begistingnya pun sudah pada dibuka. Banyak yang sudah dibongkar. Kita beranjak dari race control, kita akan melihat di sebelah belakang race control. Tepatnya di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk pengecoran untuk lapis yang kedua ya. Di mana di sini nanti akan dibangun pedok yang akan memuat sampai 40 garasi. Kemudian juga medical center, lahan parkir untuk para truk-truk pengangkut bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan, dan juga menurut kabar akan dibangun helipad untuk pesawat Dorna ya. Nanti untuk helipad Dorna yang akan memantau ketika balapan berlangsung. Dan ini adalah hasil pencapaian perataan dan pengurugan, juga penimbunan dan pemadatan, di mana di sini sebelum dilakukan pemadatan digali terlebih dahulu sampai kedalaman kurang lebih antara 1 hingga 1,5 meter, kemudian diurug menggunakan urugan pilihan dari luar sirkuit, diratakan, dipadatkan, kemudian baru mulai dilakukan pengecoran. Tidak ada yang berubah di ujung trek lurus panjang 700 meter. Kemudian ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Bagi sahabat yang kebetulan baru mengetahui tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit kebanggaan Indonesia ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 17 tikungan dan 2 terowongan atau 2 tunnel. Di mana tunnel yang pertama sudah kita lalui barusan di ujung trek lurus dengan panjang tunnel 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sementara tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan 7 dan tikungan ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih sama 7 meter. Fungsinya adalah untuk mobilisasi para pendatang, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Ini tikungan yang kedua, sahabat, yang berbelok ke arah kanan. Di sini tidak ada pengerjaan lain, tidak ada pengerjaan kembali, baik di bagian area curb, main track, run up atau run up ya, run up maksud saya, run up, dan juga di bagian gravel maupun di bagian concrete barrier dan juga pemasangan pagar masih seperti hari-hari kemarin. Dan untuk pengaspalan selanjutnya mungkin akan dilakukan di area run up yang ada di depan kita, yang sudah mulai dilakukan perataan, namun masih belum dilakukan prime coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Dan ini tikungan yang kelima, sahabat, menuju tikungan yang keenam. Tidak ada pengerjaan di sini untuk main track, untuk track line dan run up, kemudian untuk gravel dan juga untuk outer line. Namun ada di bagian sisi kiri outer line di sini sedang dilakukan pengerjaan. Dan kita lihat di sini ada eskavator kecil yang sedang melakukan pengerjaan. Kemudian untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan di sini sudah dilakukan pemasangan jaring sebagian ya.
Dan kita lihat di sini pun ada concrete barrier di sini yang menumpuk ya, dan kita lihat juga untuk penempatan concrete barrier yang sebagian sudah dilakukan penempatan dan yang sebagian juga masih dilakukan penyimpanan saja. Dan ini area curb di tikungan yang ke-7 atau tikungannya ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kemudian untuk penanaman rumputnya akan segera sama ya warnanya, karena ini terpotong dulunya dan baru disambung untuk penanamannya. Dan kita lihat untuk di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 area penanaman rumputnya sudah mulai menghijau. Kemudian ini tikungan yang ke-8 saat untuk area gravel tidak ada perubahan atau belum ada pengerjaan kembali. Outer line dan juga inner line juga sama, dan di sini untuk inner line ya ada pengerjaan untuk pelebaran pengaspalan sepertinya di sebelah kiri inner line. Kemudian untuk rumputnya di sini tidak begitu paham saya juga sahabat, apakah memang hanya seperti ini bentuknya atau memang akan dilanjutkan ke tikungan yang ke-7 ke sini ditanam rumputnya ya. Sepertinya akan langsung tersambung dengan penanaman rumput yang ada di tikungan yang ke-7, namun masih belum dilakukan penanaman kembali. Dan seperti inilah sahabat bukit yang berada di tikungan yang ke-10, 9 dan juga yang ke-11. Ini rekomendasi bagi sahabat semua untuk menonton di atas bukit kalau kebetulan sahabat nanti menonton MotoGP langsung atau live di sirkuit MotoGP Mandalika. Dari atas ketinggian bukit tersebut kita bisa melihat hampir 360 derajat sahabat ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bahkan sampai ke trek lurus sekalipun bisa terlihat. Seandainya di tengah-tengah sirkuit tidak ada resort-resort mewah yang begitu menjulang tinggi. Dan ini area gravel tikungan yang ke-10 sudah mulai diratakan kembali, dan dari kejauhan kita lihat di sana ada alat yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Area gravel di tikungan ini merupakan area gravel yang paling luas, dan kita lihat di sini untuk area run off-nya pun itu mencapai kelebaran sampai 26 meter sahabat. Ya, jadi saking luasnya, sangat luas sekali. Untuk area run off-nya saja 26 meter kurang lebih ya. Dan coba kita akan mendekat ke area gravel ke bawah ke sini sahabat, dan kita lihat di sini ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian area run off. Kemudian kita lihat untuk penempatan concrete barrier di sini di sebelah kiri bukit ya, tepatnya di bagian inner line di sini masih belum dilakukan penempatan dengan besi dan juga dengan kawatnya. Lanjut kita ke tikungan yang ke-11, di mana di sini alat-alat pengaspalan sudah bersiap-siap sepertinya untuk melakukan pengaspalan di area run off tikungan yang ke-11. Dan seperti kita ketahui untuk area run off di tikungan yang ke-12 sudah dikerjakan atau sudah dilakukan pengaspalan sahabat. Kemudian kita lihat di sini untuk penanaman rumput tidak banyak perubahan dan masih seperti ini kondisinya, masih seperti yang kita lihat untuk bentuknya pun seperti ini. Dan di sini ada grader, ada juga finisher yang bersiap-siap untuk melakukan pengaspalan tambahan atau tambahan pelebaran di bagian outer line di sebelah kiri sepertinya sahabat ya. Dan kita lihat di sini hasil pengaspalan yang sudah dilakukan tadi ya. Dan kita lihat di sini sangat mulus sekali ya, dan sangat lebar sekali. Di sini kita lihat hampir sampai di tikungan yang ke-13. Dan untuk area curbnya di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian di sebelah kiri, tepatnya di bagian area penanaman rumput, kita lihat sudah selesai sepertinya ya, dan akan dilakukan pengaspalan sebagai pelebaran di sini ya. Dan di sebelah kanan pun di sini sudah mulai dikerjakan di bagian area run off,
karena ada vibrating roller, ada grader dan juga ada penyiraman lintasan di sana yang sedang melakukan pengerjaan di bagian area run-off tikungan yang ke-13. Dan inilah sahabat untuk land clearing ya yang dilakukan di tikungan yang ke-13 untuk penyambungan bagian inner. Dan di sini rumahnya sudah tidak ada dan pepohonannya pun sudah tidak ada, sudah bersih ya. Hanya tinggal penyambungan saja untuk membentuk badan jalan atau badan inner line. Nantinya langsung akan digali, kemudian juga ditimbun kembali dengan uruk pilihan dan diratakan, dipadatkan, kemudian frame coating dan langsung dilakukan pengaspalan. Dan ini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana untuk area box control di tengah-tengah gravel masih terlihat berlubang menganga, belum ditutup sahabat. Dan kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-14 sudah dilakukan perataan dan juga sudah dilakukan pemadatan. Kemudian untuk area run off-nya pun juga sudah mulai dikerjakan di sini. Dan persiapan untuk pengaspalan di berbagai titik sudah kita lihat ya, baik di area run off maupun di area track lane atau track yang utama. Dan di sini kita lihat untuk tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 masih terfokus untuk pengerjaan atau penyimpanan drainase wiss beton dan juga pipa-pipa optik sepertinya ya. Dan kita lihat di sini masih ada perbaikan untuk sistem drainase hauraton di bagian sisi kiri track lane atau track yang utama. Dan kita lihat di sini ada alat pengikis lintasan. Kenapa dikikis? Karena memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai standar. Baik itu terlalu tebal, elevasinya kurang, ataupun juga memang karena rusak ya, dan tidak sesuai dengan standar, maka dibongkar kembali atau dikikis kembali lalu ditimbun kembali kalau memang memerlukan timbunan, kalau tidak langsung dilakukan untuk pengerjaan selanjutnya. Dan ini adalah pengecoran di bagian jalan yang nantinya akan menjadi gerbang masuk ke area sirkuit. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan pengecoran sahabat untuk bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian untuk tikungan ke-15, 16 dan 17 seperti di kondisinya, dan ada yang sedang melakukan penyiraman rumput. Kita lihat di sana ada mobil yang sedang melakukan penyiraman rumput di bagian tikungan ke-15, ke-16 dan juga ke tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Nah, seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika hasil capaian dari pagi hari hingga sore tadi. Kekurangan, kesalahan, kelebihan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik isi narasi ataupun cara penyampaiannya yang kurang berkenan di hati sahabat semua, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Tentunya hari esok kita akan selalu pantau pergerakan pengerjaan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, sirkuit Mandalika. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.